Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam ibadah rumah tangga atau keluarga pada malam hari ini. Laksana mentari pagi yang setia bersinar untuk menyinari dan menghidupkan bumi ini, demikianlah kasih Tuhan yang tetap setia bagi dunia ini. Rahmat dan berkat-Nya selalu baru di setiap pagi bagi kita umat-Nya. Mari beribadah dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah kita. Kidung Jemaat 47 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhlukmu, nyanyi bergema, langit buat bersyukur semua, malaikat kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa Putra, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Mari kita berdoa untuk pembukaan dan pemberitaan firman. Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami mengangkat hati dan bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Sehingga siang dan malam dalam kerja, pendidikan dan persekutuan kami selalu aman dalam pelukan-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Baharuilah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus memberkati kami agar kami mengerti dan dapat melakukan firman di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat 34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34 ini mengisahkan tentang sejarah perjalanan umat Allah Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah di Kanaan. Umat ini telah dibuang oleh Allah atau mereka menderita di tanah Mesir selama lebih kurang 400 tahun. Dan oleh sebab itu mereka bersungut-sungut kepada Allah Tuhan mereka, dan Tuhan mendengarkan semua seruan dan permohonan umatnya. Lalu Tuhan bertindak untuk melepaskan umat Allah ini dari penjajahan bangsa Mesir. Saudara, kita perlu tahu sedikit latar belakang tentang kisah ini. Dimulai dari Yusuf yang pernah menjadi pembesar di negeri Mesir di bawah kekuasaan Firaun, dan dia dipercaya untuk memerintah sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Yusuf. Dan selama Yusuf ada di Mesir, semua yang dia lakukan itu berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan memakai dia sebagai alat untuk menyelamatkan umatnya Israel melalui bapa-bapa leluhurnya. Yakub, ayahnya, sedang mengalami penderitaan yang sangat karena kelaparan di negeri Mesir. Dan oleh sebab itu, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir meminta pertolongan supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, ini sejarah yang luar biasa. Karena Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub yang pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan dalam perjalanan bersama. Ya. Tapi kemudian oleh tangan Tuhan, Yusuf diselamatkan. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang berkuasa di negeri Mesir. Jadi kita lihat sejarah umat Allah ini begitu luar biasa karena Allah
menyelamatkan masa depan umatnya itu melalui Yakub dan anak-anaknya, 12 orang. Melalui Yusuf juga, Allah memakai tangannya untuk menyelamatkan generasi masa depan umat Allah. Nah, inilah saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat 34, Stefanus, seorang murid yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, berbicara kepada banyak orang, terutama orang-orang keturunan Yahudi, mengingatkan mereka tentang betapa pentingnya sejarah itu dipahami, diketahui, dan dimengerti. Sebab sejarah itu penting dan patut untuk diketahui oleh umat Allah, agar mereka tidak kehilangan jejak dan momen-momen kehidupan yang penting. Mereka harus terus memahami sejarahnya di tengah-tengah berbagai perubahan zaman dari waktu ke waktu. Nah, saudara-saudara, jadi ini bagian penting dari khotbah atau penjelasan Stefanus kepada banyak orang yang mendengarkan. Mengapa dia harus berbicara untuk mengulangi sejarah umat Allah Israel? Sebab kalau orang tidak memahami sejarah bangsanya atau dirinya sendiri, maka dia akan kehilangan momen-momen yang Allah perbuat dalam hidup mereka. Jadi orang harus memahami sejarah, terutama sejarah masa lalu, agar supaya mereka dapat mengikuti bagaimana Allah berperan, Allah bekerja, Allah melakukan perkara-perkara besar dalam proses kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya Stefanus berbicara tentang sejarah atau mengulangi kembali tentang sejarah perjalanan umat Allah di bawah pimpinan Musa. Saudara-saudara, kita sudah berada di bulan Agustus, dan bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Saya mengutip ungkapan yang terkenal dari seorang atau dari bapak bangsa, yaitu proklamator Soekarno, yang mengatakan supaya bangsa ini harus mengerti sejarahnya. Dia menggunakan istilah, atau Soekarno menggunakan istilah jas merah. Ya. Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Nah, tanpa memahami sejarah, maka kita akan berada sebagai bagaikan orang yang memasuki hutan belantara dan kemudian kehilangan jejak, sehingga bisa tersesat. Jadi sejarah bisa menuntun perjalanan hidup kita, manusia, supaya kita mengenal baik masa lalu, masa kini, dan apa yang harus kita lakukan ke masa depan. Karena itu sejarah sangat penting. Ya. Dalam kacamata iman, saudara-saudara, sejarah adalah juga rentetan perbuatan-perbuatan dan karya besar Allah dalam kehidupan umat manusia. Jadi hidup itu tidak berlangsung begitu saja, tapi di dalamnya ada karya-karya besar Allah yang ditunjukkan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Karena itu umat Allah harus memahami sejarahnya, terutama sejarah masa lalu bangsanya sendiri, umat kepunyaan Allah. Di sana Allah berbuat banyak perkara ajaib, dan umat bisa belajar apa yang baik diambil untuk perjalanan hidup masa kini dan juga masa depan. Tapi apa yang tidak baik jangan diulangi. Itu pentingnya orang mengenal sejarah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang mau diungkapkan oleh Stefanus dalam bacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan 34. Yang mengungkapkan sejarah perjalanan umat Allah Israel. Yang pertama, mau menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam sejarah perjalanan umat Allah, agar umat mengerti bahwa Tuhan Allah turut campur tangan dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka.
Tuhan peduli dengan umatnya. Tuhan mau terlibat dalam sejarah perjalanan umat Allah. Jadi tegasnya, Allah peduli. Itu sesuai juga dengan tema kita hari ini. Allah peduli. Nah, dengan begitu saudara-saudara, ketergantungan kepada Allah itu hal yang sangat penting dan mutlak. Jadi kalau orang memahami sejarah perjalanan kehidupannya, perjalanan hidup masa lalunya, bagaimana Allah menuntun perjalanan kehidupan mereka, maka orang akan mengerti bahwa Allah turut campur tangan, Allah peduli dalam kehidupannya. Dengan begitu mereka akan terus tergantung kepada Tuhannya, dan itu halnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Dengan memahami sejarah juga orang mengerti bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam sejarah kehidupan umatnya, agar umat perlu bersikap taat dan dengar-dengaran akan perintah dan firman Allah. Yang kedua, sejarah itu penting untuk dipahami oleh umat Allah, agar generasi-generasi yang lebih muda tidak kehilangan jejak karena tidak mengerti sejarah bangsanya sendiri, sejarah perjalanan umat Allah. Mereka, generasi-generasi yang lebih muda, harus paham akan sejarah perjalanan hidup umatnya. Orang harus mengerti sejarah masa lalu agar bisa belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan tidak mengulanginya. Sebaliknya, semua hal yang baik, yang positif harus diambil untuk meningkatkan kehidupan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Jadi dengan belajar dari sejarah, maka orang bisa mengambil semua yang baik, lalu bisa meningkatkan hidupnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan rencananya. Dan itulah konteks bacaan kita hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 30 sampai dengan ayat 34. Bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsanya, umat pilihan Allah. Dari sejak bapak-bapak leluhur, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saat ini, dalam konteks bacaan kita, Tuhan memanggil Musa untuk melakukan rencana-rencana Allah yang luar biasa untuk penyelamatan umatnya yang sedang menderita di tanah Mesir. Jadi Tuhan mempertemukan dirinya dengan Musa, ya, dan Tuhan memperkenalkan siapa dirinya, sehingga Musa takut berhadapan dengan Tuhan lewat belukar yang terbakar. Ini kita baca dalam ayat 30 sampai dengan ayat 34. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan rencana-rencananya. Ya, jadi sejarah perjalanan umat Allah, Tuhan memakai banyak tokoh-tokoh yang penting seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekali lagi dalam konteks bacaan kita hari ini, Musa adalah tokoh penting yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan misi penyelamatan, pembebasan umat Allah dari penderitaan karena perbudakan di Mesir. Allah sekali lagi menyatakan kepeduliannya, peduli terhadap umat yang menderita, memperhatikan kesengsaraan mereka, mendengarkan semua doa-doa mereka, juga mendengarkan seruan minta tolong mereka. Allah peduli. Ini juga tema hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari bacaan firman Allah ini
bagi kita umat Allah hari ini. 3 hal penting juga mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar masa lalu dalam perjalanan hidup kita. Baik secara pribadi, baik dalam hidup rumah tangga, baik dalam kehidupan gereja dan pelayanannya, tapi juga dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Dalam kehidupan pribadi kita, kita merenungkan bagaimana Allah menuntun perjalanan hidup kita sampai hari ini. Bagaimana Allah peduli, bagaimana Allah memperhatikan, bagaimana Allah menjaga, memelihara hidup kita. Bagaimana Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita masih ada sampai hari ini. Itu karena Allah peduli dalam hidup kita. Tanpa Dia, kita tidak mampu bertahan sampai hari ini. Jadi, belajar dari sejarah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita pribadi itu sangat penting. Kita renungkan, wah saya ada sampai hari ini. Lewat berbagai kesulitan dan kesusahan hidup, Tuhan masih memelihara kehidupan saya. Saya telah melewati banyak hal. Perjuangan hidup. Ada yang ringan, tapi ada juga yang berat. Ada yang enak, tapi ada banyak penderitaan. Tapi Allah tetap peduli terhadap hidup kita. Dan Allah masih memelihara kita sampai hari ini. Nah, itu pentingnya sejarah untuk kita renungkan tentang bagaimana perbuatan Allah dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Kita masih ada juga sampai hari ini karena pertolongan Allah. Dia menjaga keluarga kita. Dia menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang sulit. Dia menuntun. Dia mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Di saat kita mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga dan keluarga, Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi Tuhan peduli. Dia perhatikan kita. Dia turut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan Dia menjaga keluarga dan rumah tangga kita. Bahkan Dia memberkati kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini semua yang harus kita renungkan. Jadi belajar dari sejarah tentang bagaimana Allah menuntun perjalanan hidup rumah tangga kita, itu sangat penting. Bagaimana dengan kehidupan berjemaat? Ya, bulan Agustus ini adalah juga bulan yang penting dalam kehidupan jemaat kita sebagai jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati hari ulang tahun pelembagaan jemaat ini sebagai jemaat yang mandiri dan dewasa. Nah, kita belajar juga sebagai gereja, sebagai jemaat Allah, bagaimana Allah menuntun perjalanan hidup jemaat ini pada masa lalu. Di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan berat, Allah memelihara umatnya, Allah memelihara gerejanya, Allah memelihara jemaat GPB Immanuel Bekasi. Dan kita masih ada sampai hari ini. Dalam segala pergumulan-pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jemaat GPB Immanuel Bekasi masih bisa eksis, masih bisa ada dalam persekutuan. Ini semua karena kasih, penyertaan, dan karunia Allah. Allah telah menuntun sejarah perjalanan jemaat GPB Immanuel Bekasi ini sejak lalu, pada masa lalu sampai hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam perenungan kita dalam sejarah perjalanan jemaat GPB Immanuel Bekasi? Kita renungkan bersama-sama selaku jemaat Allah. Apa kehidupan persekutuan kita sudah kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita masih hidup dalam persekutuan yang benar? Apakah kita saling memperhatikan sebagaimana Allah peduli terhadap kita? Atau jangan-jangan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan seperti ini, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kepentingan sesama warga jemaat kurang mendapat perhatian kita. Nah, perenungan ini sangat penting. Ya.
Karena Allah memelihara kita selaku jemaat ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita, tapi untuk kepentingan kita selaku persekutuan. Allah mau agar persekutuan ini dibangun secara baik, saling melayani, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, terutama di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Jangan sampai masing-masing orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan kesulitan dan kepentingan saudara-saudaranya sesama warga jemaat. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga ujian-ujian terhadap kesetiaan kita dalam hidup bersama di tengah-tengah jemaat. Apakah kita masih mau hidup saling peduli dan saling memperhatikan? Ingat saudara-saudara, Tuhan telah pelihara perjalanan hidup kita selaku jemaat, yang nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan peringati pendewasaan dan pelembagaannya. Nah, Tuhan mau supaya kita tetap hidup bersekutu dengan baik, saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan, saling peduli. Nah, yang terakhir saudara-saudara, firman Allah ini memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja bagi kepentingan-kepentingan rencananya. Baik itu pribadi, baik itu selaku keluarga, maupun selaku persekutuan jemaat, tapi juga sebagai warga bangsa. Ya. Jadi kita coba mempersiapkan diri. Siapa tahu Tuhan mau memakai kita pribadi-pribadi untuk rencana-rencana Tuhan yang besar. Nah, apakah kita siap? Apakah kita mau? Apakah ada kerelaan? Apakah kita sambut panggilan Tuhan itu dengan sukacita? Atau kita menolak semua rencana Tuhan bagi hidup kita? Saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat kuasa kita. Itu bukan karena kita mampu mempertahankan hidup ini, tapi karena tangan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, apabila Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang besar dalam kehidupan ini, kita harus siap. Seperti Musa menyerahkan diri kepada Tuhan, sekalipun dia tahu dia punya banyak kekurangan. Dalam hidup rumah tangga dan keluarga, masing-masing kita juga harus mempersiapkan diri. Tuhan mau memakai kita menjadi berkat dalam rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak menjadi berkat bagi keluarga. Orang tua menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga. Anak-anak dan orang tua hidup bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli. Jangan sampai anak-anak tidak memperhatikan orang tuanya, atau orang tua melupakan tanggung jawabnya kepada anak-anak. Ingat saudara, Tuhan mau memakai kita dalam rumah tangga kita masing-masing, agar kita bisa menjadi berkat. Dalam hidup berjemaat juga demikian. Sejarah perjalanan hidup jemaat Allah ini akan berjalan terus. Satu ketika kita tidak ada lagi, tapi sejarah jemaat GPB Immanuel Bekasi ini akan terus berjalan. Nah, diperlukan orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan dan persekutuan jemaat GPB Immanuel Bekasi ini. Memberi diri, memberi waktu, memberi hidup, memberi apa yang ada yang terbaik dari dirinya bagi kepentingan perjalanan masa depan jemaat GPB Immanuel Bekasi. Agar jemaat ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi jemaat yang diberkati. Jemaat ini juga perlu belajar tentang sejarahnya masa lalu. Mana yang baik diambil untuk peningkatan kualitas persekutuan dan pelayanan jemaat di masa depan,
atau masa kini dan masa depan. Tapi apa yang tidak baik jangan dilanjutkan. Ya, jadi jangan melanjutkan hal-hal yang buruk yang tidak Tuhan perkenan dalam perjalanan hidup sebagai jemaat Tuhan. Hal-hal yang buruk ditinggalkan sebelum Tuhan menegur kita. Ya. Nah juga kita semua sebagai warga bangsa. Bulan Agustus ini tadi sudah saya katakan adalah bulan kemerdekaan. Bagaimana peranan kita masing-masing sebagai warga negara yang baik, yang bisa memberi diri lewat tugas-tugas dan pekerjaan kita masing-masing, agar supaya kehadiran kita dimanapun berguna bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita, paling sedikit, dan juga masyarakat-masyarakat yang lain dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Nah ini saudara-saudara, apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kita hari ini. Kita minta Roh Kudus menuntun kita semua. Dialah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, persekutuan hidup jemaat, dan juga sebagai anggota masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua agar kami dapat menghayati firman-Mu, merenungkan itu dalam kehidupan kami, pribadi, rumah tangga, persekutuan jemaat, tapi juga sebagai warga bangsa. Untuk kami kemudian belajar dari sejarah yang Tuhan lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun perjalanan kehidupan kami, pribadi, rumah tangga, persekutuan jemaat, dan warga bangsa ini dalam perjalanan-perjalanan di masa lalu. Tentu ada banyak kesulitan yang kami alami, ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, dan kepedulian-Mu, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Tuhan berkati firman-Mu, agar kami dapat melakukan semuanya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu kami dengan pergumulan hidup kami. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang mengalami derita, Tuhan angkat mereka dari penderitaan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berkati rumah tangga kami. Orang tua dalam rumah tangga, anak-anak dalam rumah tangga, saudara bersaudara, supaya kami semua boleh hidup dalam persekutuan rumah tangga yang baik dan benar. Pakai rumah tangga kami agar menjadi berkat di tengah-tengah hidup persekutuan jemaat Allah, agar dimanapun kami berfungsi, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami berguna bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Berkati kepala-kepala keluarga yang mungkin kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar terbaik di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai di bangku universitas. Tuhan berkati hidup mereka dan masa depan mereka, agar mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan, bertumbuh, berkembang sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami berdoa
untuk anak-anak kami yang terpisah karena berbagai tugas dan pekerjaan atau mungkin karena pendidikan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga untuk gerejamu dan jemaatmu. Tuhan berkati jemaat GPB Immanuel Bekasi yang pada bulan Agustus ini pada tanggal 17 akan memperingati hari pelembagaan dan pendewasaan selaku jemaat dewasa. Tuhan berkati semua unsur pelayanan di dalam jemaat ini. Pengurus harian majelis jemaat, semua presbiter, Tuhan pakai mereka menjadi alat yang berguna dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk fungsionaris dalam pelayanan jemaat ini. Tuhan berkati tugas-tugas mereka semua, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Koordinator-koordinator sektor, Tuhan pakai mereka dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk para pendeta di dalam jemaat, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati tugas-tugas mereka di tengah-tengah berbagai kesulitan yang ada saat ini. Kami mau berdoa juga untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati pimpinan sinode dalam tugas-tugas untuk mengambil berbagai keputusan penting bagi kepentingan pelayanan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka dan keluarga masing-masing. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, terutama memasuki rencana ulang tahun kemerdekaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat pemerintahan dari pusat sampai di pelosok-pelosok, agar mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mulia bagi kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat dalam tugas-tugas mereka untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit karena COVID-19. Tuhan memberkati mereka semua. Mereka yang sakit, Tuhan berikan pemulihan. Tuhan jaga, kawali mereka dan selamatkan mereka, supaya mereka dihindarkan dari mara bahaya. Kami berdoa untuk aparat keamanan dalam tugas-tugas bersama dengan para dokter dan para perawat. Tuhan pakai mereka agar mereka tetap setia memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Bapa masuk bersama-sama kami di malam ini, berikan bagi kami istirahat yang cukup dan baik untuk kami boleh bangun di pagi hari dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Sebab itu marilah
Kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Gita Bakti 78 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.